Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tamanna khususan ila abaihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarrabin wasyuhada'i wassalihin khususan ila sadatina wa tamakkin wa min muslimin wa ismatu ahadin qasi sunnina min akhirin syekhina man syahada wal jamaah khususan Sunillah ya Allah. Dia masih kena Sunillah mu'alif handal kitab salim. Sunillah bin Umar Bantani Sunillah bin Bajiri Sunillah al-Fadl Sunillah Sunillah ajma'in. Nafa'ana Allah bi'ulumihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-Fardis Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad afdhalil ibad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila tulil amad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imamah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kitab Syarah Tijanud Daruri, penjelasan dari kitab Risalah Al-Bajuri, yang mana kitab Syarah Tijanud Daruri ini merupakan kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, salah satu ulama Nusantara asal Banten. Kitab Tijan merupakan penjelasan atas sebuah risalah, kitab tipis atau bisa kita sebut sebagai makalah yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah atau juga dikenal dengan ilmu kalam. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi dan qiyamuhu bi nafsihi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, satu tema yang sangat urgent, yakni tentang keesaan Tuhan, yang mana sebahagian kita justru gagal paham dengan keesaan Tuhan ini. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengetahui yang dimaksud dengan keesaan Tuhan itu seperti apa, agar tidak gagal paham dan terjebak pada justru kesyirikan, ya naudzubillah. Sebelumnya juga mohon maaf, kemarin kita belum sempat streaming karena masih ada kegiatan yang lain. Alhamdulillah sekarang sudah diberi kesempatan lagi untuk melanjutkan pembahasan kita. Teman-teman kalau pegang kitab Syarah Tijanud Daruri dalam versi cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah yang seperti ini, silahkan dibuka di halaman ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu fid dzati wa fis sifati wa fil af'ali. Wa yajibu dan wajib hukumnya secara rasional menurut akal sehat kita fi haqqihi ta'ala bagi Allah Subhanahu wa ta'ala al-wahdaniyatu fid dzati, yakni Allah wajib memiliki sifat esa. Wahdaniyah artinya esa. Nah, yang perlu diketahui bahwa ternyata esanya Allah ini atau wahdaniyahnya Allah itu tidak hanya sekedar wahdaniyah saja, titik. Tidak hanya sampai di situ penjelasannya. Sebab keesaan Allah ini bisa kita tinjau, bisa kita lihat, bisa kita perhatikan dari tiga perspektif sekaligus atau tiga sudut pandang sekaligus, yakni fil dzati, fis sifati, wa fil af'ali. Ada tiga nih. Keesaan Allah itu fil dzati, dalam zatnya, artinya zatnya Allah esa. Kemudian wa fis sifati, sifat-sifatnya Allah esa. Dan wa fil af'ali, dan perbuatan-perbuatan Allah itu esa. Jadi ketika dikatakan bahwa Allah itu memiliki sifat wahdaniyah atau Allah itu esa, maka keesaan Allah itu bisa dilihat dari tiga sisi. Yang pertama, zatnya Allah esa.
Kemudian yang kedua sifat-sifatnya Allah esa. Dan yang ketiga adalah perbuatan Allah itu juga esa. Umumnya atau lazimnya di masyarakat kita yang diketahui di antara mereka adalah Allah itu esa hanya dari sisi zatnya saja. Dalam arti begini, kita semua tentu akan sepakat jika ada yang mengatakan bahwa satu-satunya Tuhan yang layak disembah atau yang pantas disebut sebagai Tuhan adalah Allah. Titik sampai di situ. Sehingga jika ada orang, misalnya nih, ada orang yang mengatakan bahwa benda ini adalah Tuhan atau dipertuhankan oleh seseorang, tentu kita semua akan menolak. Kenapa? Karena kita meyakini wahdaniyah atau keesaan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga benda ini tidak layak disebut sebagai Tuhan yang akan dipersembahkan. Paham sampai di sini? Oke. Nah, lazimnya masyarakat kita ya hanya pahamnya sampai di situ saja. Dalam arti mengesahkan Tuhan hanya dari sisi zatnya. Itu pun sebenarnya tidak lengkap. Karena nanti keesaan Allah dalam sisi zatnya itu bisa ditinjau dari dua sisi juga. Yang pertama adalah esa pada dirinya Tuhan. Dalam arti diri Tuhan itu esa, tidak tersusun dari bagian-bagian. Kemudian Tuhan juga esa dalam sisi zatnya dari sesuatu di luar dirinya. Setelah ini akan kita bahas. Mari kita lanjut baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'nal wahdaniyati fi dzati, adapun makna pengertian dari wahdaniyah dari sisi zatnya, annaha laisat murakkabatun, bahwa zat Allah itu tidaklah tersusun min ajza'in muta'addidatin, dari bagian-bagian yang berbilang. Wa yuqalu lidzalika, asumsi yang seperti itu atau anggapan bahwa adanya Tuhan yang tersusun dari bagian-bagian yang berbilang tadi itu dikenal dengan istilah kamun muttasilun fid dzati, yakni kam itu artinya berbilang, muttasilun atau muttasil itu artinya bersambung, fid dzati artinya pada zatnya. Jadi kam muttasil fid dzat artinya keberbilangan pada diri Tuhan dari sisi zatnya. Nah, ini tinjauan pertama ketika kita mengatakan bahwa zatnya Allah itu esa. Zatnya Allah itu esa dalam pengertian yang pertama adalah zat Allah itu pada dirinya sendiri tidak tersusun dengan bagian-bagian. Kemudian wa annahu laisa hunaka dzatun tushbihu dzata ta'ala, dan bahwasanya tidak ada di luar diri Allah yang memiliki zat yang serupa dengan zatnya Allah Ta'ala. Wa yuqalu lahu, dan anggapan yang seperti itu disebut dengan kamun munfasilun fid dzat, disebut dengan kam munfasil fid dzat. Kam artinya berbilang, munfasil artinya terpisah, fid dzat artinya dari sisi zatnya Allah. Nah, sehingga dari sini bisa kita simpulkan, ketika kita mengatakan Allah itu esa, tadi ada 3 yang dimaksud dari 3 sudut pandang. Yang pertama adalah zatnya Allah itu esa. Nah, ketika kita mengatakan bahwa zatnya Allah esa, maka yang dimaksud itu ada 2 pengertian. Pengertian pertama adalah zatnya Allah itu sendiri pada dirinya itu tidak tersusun dengan bagian-bagian. Misalnya Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya tubuh, Allah punya punya kaki misalnya, dan seterusnya. Ini jelas anggapan atau pola pikir yang keliru. Sehingga jika ada saudara-saudara kita, katakanlah dari kalangan Wahabi, Taimi, atau mereka mengaku diri sebagai Salafi, sebenarnya mereka ini sudah gagal paham. Artinya mereka jelas tidak mengesahkan Allah. Mereka tidak paham dengan wahdaniyahnya Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, dalam anggapan mereka mengatakan bahwa Allah itu punya wajah. Dari mana asumsi itu? Dari ayat Quran. Karena mereka membaca Al-Quran secara zahir, secara tekstual. Mereka membaca Quran dan memaknai Quran berdasarkan makna tekstualnya. Sehingga ketika dikatakan dalam Al-Quran misalnya,
kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu itu akan sirna, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sementara wajahnya Allah itu akan kekal, kata mereka begitu. Dari ayat tersebut, wa yabqa wajhu rabbika, garis bawahi kata wajhun di situ. Wa yabqa wajhu rabbika. Wajhu di situ kan jelas, kata mereka, kata kawan-kawan kita dari kalangan Wahabi, artinya Allah itu jelas punya wajah. Lalu kalau kita sanggah, misalnya kita mau mengkritik mereka, loh kamu ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain dong. Padahal kan ayatnya jelas di Quran tuh. Ada ayat yang muhkamat, kita semua sepakat bahwa ayat itu tidak multi tafsir. Yakni ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Kalau kamu menyamakan Allah dengan makhluk, makhluk punya wajah, kemudian kamu katakan Allah itu punya wajah, berarti kamu sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Misalnya kita anggap kita membantah seperti itu, mereka nanti akan menyanggah begini, ya kita memang mengatakan Allah itu punya wajah, tapi kita juga beriman terhadap ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Sehingga kata Wahabi ini, yang kami maksud dengan Allah itu punya wajah, wajahnya Allah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Nah, itu kata mereka, wajahnya Allah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Gimana tuh berarti? Coba kita pikir. Allah punya wajah, tapi wajahnya tidak seperti wajah makhluk. Ya jangan-jangan bukan wajah, ya kan? Belum. Pemanasan dulu. Oke. Lalu mereka juga mengatakan bahwa Allah itu punya tangan. Dari mana anggapan mereka bahwa Allah itu punya tangan? Juga dari ayat Quran. Mereka membaca ayat Quran kemudian diterjemahkan berdasarkan makna tekstualnya. Yakni ayat Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yadullahi fauqa aidihim. Tangannya Allah, yadullahi itu digaris bawahi, fauqa aidihim, berada di atas tangannya mereka. Berdasarkan ayat itu, maka orang-orang Wahabi atau kawan-kawan kita dari kalangan Wahabi itu mengatakan bahwa Allah itu punya tangan berdasarkan ayat yadullahi fauqa aidihim, tangannya Allah, kan begitu. Maka mereka mengatakan Allah punya tangan. Lalu kalau kita mau membantah mereka, kita bilang, loh kamu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka juga akan membantah balik. Apa kata mereka? Tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Kata mereka begitu. Mereka lupa bahwa ketika mereka sudah mengatakan Allah itu punya wajah, kemudian Allah juga punya tangan, ditambah lagi mereka katakan Allah punya kaki, kakinya Allah sangat besar sekali, kemudian mereka mengatakan Tuhan itu istawa, yang mereka terjemahkan dengan bersemayam di aras. Bersemayam kalau kita lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari bersemayam itu artinya duduk. Kalau duduk kira-kira dengan apa? Duduk itu kira-kira dengan apa? Apakah duduk itu dengan punggung? Kalau duduk dengan punggung namanya tiduran, bukan duduk namanya. Kemudian kalau duduk dengan kepala itu namanya breakdance, bukan duduk juga. Jadi kalau duduk dengan kaki yang ditekuk itu bukan duduk, itu namanya jongkok. Maka duduk ini meniscayakan atau memiliki konsekuensi logis bahwa Allah itu punya bagian tubuh maksudnya yang digunakan untuk duduk. Apa itu? Ya kalau kita misalnya untuk bisa dikatakan duduk ya harus dengan, mohon maaf, harus dengan pantat, harus dengan bokong. Nah, kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan itu istawa, bersemayam di aras, apakah itu artinya mereka hendak mengatakan bahwa mohon maaf Allah itu juga punya bokong misalnya? Ya karena duduk itu dengan apa lagi selain dengan anggota tubuh itu. Nah, oke. Katakanlah mereka mengatakan bahwa cara Allah itu duduk dengan bagian tubuhnya itu tidak sama dengan makhluk-makhluknya yang lain. Oke lah kita terima itu misalnya. Tapi anggapan itu semua dari kalangan Wahabi bahwa Allah itu punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya bokong misalnya, itu semua meniscayakan
Sekalipun mereka mengatakan wajahnya Allah berbeda dengan makhluk, tangannya Allah berbeda dengan makhluk, kakinya Allah berbeda dengan makhluk, dan mohon maaf, bokongnya Allah misalnya tidak sama dengan makhluk. Ini semua tetap akan meniscayakan bahwa Allah itu tersusun dari bagian-bagian. Nah, artinya begini, kalau Allah punya wajah, tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lain misalnya, maka jelaslah bahwa mereka hendak mengatakan Allah itu punya bagian-bagian tubuh. Padahal kalau kita mengatakan Allah itu Maha Esa, Allah itu memiliki sifat wahdaniyah, keesaan Allah ini dari sisi zatnya, kalau kita tinjau dari sisi zatnya, maka yang dimaksud Allah itu Esa dari sisi zatnya, makna yang pertama adalah diri Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Nah, itu dia. Artinya Allah tidak mungkin tersusun dari bagian-bagian tubuh seperti wajah, tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lain. Mustahil Allah dikatakan seperti itu. Kalau mereka mengatakan Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki, dan seterusnya, itu artinya mereka mengatakan Allah punya bagian-bagian. Dan sesuatu yang punya bagian-bagian seperti itu, jelaslah itu adalah makhluk. Itu adalah perkara yang hadis atau baru, atau yang kita kenal dengan makhluk lebih gampangnya. Sehingga kalau mereka mengatakan Allah itu punya wajah, tangan, dan kaki, artinya mereka mengatakan Allah punya bagian-bagian. Kalau mereka mengatakan Allah itu punya bagian-bagian, itu artinya mereka tetap menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Nah, jelaslah sampai di sini bahwa mereka gagal paham tentang wahdaniyahnya Allah. Mereka tidak paham bahwa Allah itu Esa. Esanya Allah dari 3 sisi. Pertama, Esa dari zatnya. Kedua, Esa dari sifat-sifatnya. Dan Esa dari perbuatannya. Esa dari sisi zatnya ini, maksudnya pemahaman yang pertama adalah diri Allah sendiri secara muttasil pada dirinya Allah sendiri itu tidak tersusun dari bagian-bagian. Nah, ini pengertian keesaan Allah dari sisi zatnya. Yang pertama. Kemudian pengertian keesaan Allah dari sisi zatnya dalam pengertian yang kedua adalah tidak ada sesuatu apapun yang memiliki zat seperti zatnya Allah. Misalnya nih, ada orang yang beranggapan bahwa benda ini dianggap sebagai Tuhan, katakanlah ini berhala atau makhluk apapun yang dipertuhankan oleh orang. Maka mereka menganggap bahwa benda ini zatnya adalah zat Tuhan. Nah, sementara di sisi lain kita mengimani bahwa ada Tuhan yang sesungguhnya yang kita kenal dengan Allah. Dengan demikian mereka mengatakan ada zat lain yang bisa dipersembahkan atau yang bisa disembah selain zatnya Allah Ta'ala, dan mereka menganggap zat ini sebagai zat Tuhan. Nah, yang begini ini disebut dengan kam munfasil fi dzat, yakni keberbilangan zat Tuhan secara terpisah, atau di luar zat Tuhan ada Tuhan lain selain Allah. Seperti ini misalnya, dia menganggap benda ini sebagai Tuhan. Nah, masyarakat kita umumnya memahami keesaan Allah ya dalam pengertian ini, bahwa di luar Allah atau selain Allah tidak ada zat yang layak disembah kecuali zatnya Allah saja. Kalau ada sesuatu selain Allah itu dianggap sebagai Tuhan, misalnya benda ini dianggap sebagai zat Tuhan, maka tentu kita semua akan sepakat bahwa dia telah melakukan kesyirikan. Nah, ini lazimnya yang dipahami oleh orang lain. Jadi yang dipahami oleh masyarakat awam pada umumnya hanya dari sisi ini, bahwa Tuhan Esa dari sisi zatnya secara terpisah. Artinya di luar diri Allah ada zat lain yang dianggap sebagai Tuhan. Nah, padahal pengertian keesaan Allah dari sisi zatnya ada pengertian lain yang pertama kita sebutkan tadi, bahwa zatnya Allah sendiri tidak tersusun dari bagian-bagian. Kalau dia mengatakan bahwa Allah punya wajah, Allah punya tangan, dan Allah punya kaki, ataupun punya bagian-bagian tubuh yang lain, itu artinya dia telah melakukan kesyirikan. Walhasil, pendek kata, konsekuensi logisnya secara rasional, kawan-kawan kita dari kalangan Wahabi telah berbuat syirik. Kenapa begitu? Karena dalam akidah mereka mengatakan Allah punya bagian-bagian, wajah, tangan, kaki, katakanlah itu ya. Coba katakan kepada mereka, apakah wajah Tuhan itu Tuhan atau bukan?
Tentu mereka akan katakan Tuhan. Lalu tangan Tuhan itu Tuhan atau bukan? Tentu mereka akan katakan Tuhan. Lalu kaki Tuhan, apakah kaki Tuhan itu Tuhan? Ya tentu saja mereka akan katakan itu Tuhan. Oke. Lalu apakah wajahnya Allah itu punya kuasa? Kalau mereka katakan ya tidak, berarti wajahnya Allah lemah. Bagian Allah yang berupa wajah itu lemah berarti. Dan kalau lemah berarti tidak layak dianggap sebagai Tuhan. Tapi kalau mereka katakan bahwa wajahnya Allah memiliki kuasa, tangannya Allah punya kuasa, kakinya Allah juga punya kuasa, berarti mereka tambah syirik lagi. Dalam arti mereka justru tidak mengesahkan Allah dari sisi sifat-sifatnya, karena mereka katakan wajahnya Allah punya kudroh atau punya kuasa, tangannya Allah punya kudroh, punya kuasa, kakinya Allah juga punya kudroh, punya kuasa. Artinya kuasanya Allah atau sifat kudrohnya Allah ada 3 berarti. Di mana? Wajah, tangan, kaki. Waduh, ini lebih bahaya lagi. Nah, oleh karena itu tidak boleh mengatakan bahwa zatnya Allah itu tersusun dari bagian-bagian, tidak boleh. Seperti kalangan Wahabi itu tidak boleh, itu jelas gagal paham, salah secara rasional. Kemudian pemahaman seperti itu akan bertentangan jelas dengan ayat Quran yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un, Allah itu berbeda dengan sesuatu apapun. Tidak ada segala sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan bertentangan dengan itu. Kalau mereka mengatakan Allah punya bagian-bagian seperti bagian wajah, bagian tangan ataupun bagian kaki. Sudah. Kesimpulannya dari sini, dari sudut pandang yang pertama, ketika kita katakan bahwa Allah itu Maha Esa, maka keesaan Allah bisa ditinjau dari 3 sisi. Kita ulang lagi ini. Yang pertama, zatnya Allah Esa. Yang kedua, sifat-sifatnya Allah Esa. Dan yang ketiga, perbuatannya Allah Esa. Oke, kita bahas yang pertama. Ketika kita katakan zatnya Allah ini Esa, itu ada 2 pengertian. Pengertian pertama, zatnya Allah pada dirinya sendiri tidak tersusun dari bagian-bagian. Sehingga di sini pemahaman Wahabi harus tertolak. Kemudian yang kedua, zatnya Allah tidak ada yang menyerupai di luar dirinya. Artinya, selain Allah yang kita anggap sebagai Tuhan, tidak boleh ada sesuatu yang kita anggap sebagai Tuhan. Sehingga zatnya itu kita anggap sebagai zatnya Tuhan. Nah, ini dalam pengertian yang kedua. Oke. Titik sampai di situ. Walakin al-wahdatu fi dzati bi makna adami tarkibi min ajza'in ulimat minal mukhalafati lil hawaditsi kama marra. Akan tetapi keesaan Allah dari sisi zatnya dalam pengertian Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian telah kita ketahui, telah kita pelajari bersama dari sifat-sifat mukhalafatu lil hawaditsi. Silakan teman-teman para jamaah cek di video kita sebelumnya yang membahas tentang sifat mukhalafatul hawadisi kama marra sebagaimana yang telah lalu kita jelaskan. Ketika kita katakan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya, itu artinya jelas bahwa tidak ada zat ataupun sifat ataupun perbuatan yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita jelaskan di sifat mukhalafatul hawadis. Oke, titik sampai di situ. Silahkan sambil diseruput dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa ma'nal wahdaniyati fis sifati. Nah, sekarang kita lanjut ke keesaan Allah dari sisi sifat-sifatnya. Nih yang kedua nih sekarang. Tadi dari sisi zatnya, sekarang dari sifatnya. Adapun pengertian keesaan Allah dari sisi sifat-sifatnya, pengertiannya atau maksudnya apa? Wahwa adamu ta'addudiha, yakni tidak ada sifat-sifat Allah yang berbilang. Artinya Allah tidak mungkin memiliki sifat yang lebih daripada satu. Gimana tuh maksudnya? Kan kita mengatakan bahwa sifatnya Allah itu kan banyak. Bahkan kita mengatakan sifat Allah itu ada 20. Lalu di sini dikatakan sifat-sifatnya Allah itu harus esa. Tidak boleh kita katakan bahwa sifat-sifatnya Allah itu ada banyak. Nah, pengertiannya gimana? Ini biar tidak gagal paham ya. Falaisa lahu ta'ala sifatani fil ismi wal makna. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh memiliki 2 sifat yang sama baik dalam sisi dalam pengertian namanya ataupun dari sisi maknanya. Dalam arti begini.
Oh, kita baca dulu. Wa bayanu dzalika annahu ta'ala laisa lahu sifatani fa aktsaru. Penjelasan dari apa yang kita maksud tadi itu, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki dua sifat yang sama atau bahkan lebih, min jinsin wahidin, dari satu jenis yang sama. Contohnya seperti kaqudrataini fa aktsaru, seperti Allah memiliki dua sifat kudroh atau lebih banyak misalnya. Wa ilmaini, atau Allah memiliki dua sifat ilmu atau lebih banyak misalnya. Itu contoh-contoh kalau ada orang yang mengatakan sifat-sifat Allah itu berbilang. Yang tidak boleh bagi kita adalah mengatakan Allah memiliki dua sifat kudroh, Allah memiliki dua sifat ilmu, Allah memiliki dua sifat irodah atau lebih banyak misalnya. Oleh karena itu, ketika kawan-kawan kita, saudara kita dari kalangan Wahabi itu mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, maka kita bisa tanyakan kepada mereka, apakah wajahnya Allah itu punya kuasa? Kalau mereka katakan wajahnya Allah tidak punya kuasa, berarti Tuhan mereka lemah. Dan mustahil Tuhan itu lemah. Dengan demikian berarti wajah Tuhan bukanlah Tuhan. Oke? Dipahami ya? Lalu kalau mereka mengatakan wajahnya Allah kalau begitu punya kuasa, punya kudroh misalnya. Oke. Lalu tangannya Allah gimana? Apakah tangan Allah itu punya kudroh, punya kuasa? Kalau mereka katakan ya, berarti mereka sama saja mengatakan Allah punya dua sifat kudroh, yakni di wajah dan di tangan. Apalagi mereka katakan Allah punya kaki, misalnya Allah punya tubuh. Itu berarti kudrohnya Allah ada banyak. Dengan demikian, selain mereka tidak mengesahkan Allah dari sisi zatnya, mereka juga tidak mengesahkan Allah dari sisi sifat-sifatnya. Nah, begitu. Wa hakadha, yang demikian itu, wa yuqalu lahu, disebut dengan kamun muttasilun fis sifat. Disebut dengan kam muttasil fis sifat. Apa itu kam muttasil fis sifat? Terjemahan dasarnya begini. Kam itu artinya adalah berbilang, jama, lebih dari satu, itu yang disebut kam. Muttasil itu artinya bersambung pada dirinya, fis sifati, dari sisi sifat-sifatnya. Sehingga kam muttasil fis sifat itu artinya pada dirinya Allah ada sifat-sifat yang lebih dari satu. Contohnya kudrohnya dua atau lebih banyak, ilmunya dua atau lebih banyak, irodahnya atau kehendaknya itu dua atau lebih banyak misalnya. Begitu itu tidak boleh. Apakah dengan mengatakan Allah itu punya sifat kudroh, irodah, ilmu, hayah, sama, basor, kalam, dan seterusnya, itu sama halnya mengatakan sifat-sifatnya Allah ini banyak? Tidak. Itu tidak tidak menyekutukan Allah. Sama saja kita tetap mengatakan atau tidak menyalahi keesaan sifat-sifatnya Allah. Karena yang dimaksud sifat Allah itu harus esa adalah kudrohnya harus satu, harus esa. Kemudian irodahnya harus esa, ilmunya harus esa, hayahnya harus esa. Kemudian sama, basor, kalamnya juga harus esa. Semuanya itu harus esa, tidak boleh ada lebih dari satu. Apakah itu berarti kita mengatakan Tuhan itu ada banyak? Tentu saja tidak. Contohnya begini, saya adalah Adnan. Mana yang disebut dengan zatnya Adnan? Yang disebut dengan zatnya Adnan ya ini, tubuh saya ini. Secara keseluruhan. Apakah ini adalah Adnan? Bukan dong. Yang disebut dengan Adnan ya hanya sekedar tubuh, bukan atribut-atribut yang melekat pada diri saya ini. Yang disebut Adnan adalah ini. Oke. Ini zat namanya. Lalu saya punya sifat-sifat. Misalnya nih contoh, saya punya sifat ganteng misalnya. Ya namanya cowok ya pasti ganteng. Kemudian punya sifat ilmu walaupun tidak banyak. Kemudian saya punya kemampuan, punya kuasa. Lalu saya juga disebut sebagai, misalnya saya disebut sebagai guru karena saya pengajar di sekolah misalnya. Saya juga disebut sebagai dosen misalnya karena saya mengajar juga di kampus. Lalu saya juga disebut sebagai ustadz karena mengajar anak-anak ngaji. Lalu juga saya disebut sebagai seorang ayah karena saya punya anak. Saya disebut sebagai suami karena saya juga punya istri misalnya. Nah, sifat-sifat saya yang banyak itu sebagai guru, dosen, ustadz ngaji,
kemudian disebut ayah, disebut sebagai suami. Ini kan banyak nih sifat-sifat saya. Apakah ketika mengatakan saya dengan 5 sifat itu, lantas diri saya, zat saya ini menjadi banyak? Tentu saja tidak. Zat saya atau diri saya ini tetap satu, tetap esa. Ketika kita mengatakan bahwa saya punya banyak sifat seperti ayah, suami, kemudian guru, kemudian ustadz dan seterusnya, itu semua tidak menyalahi keesaan Allah. Artinya sekalipun Allah itu punya banyak sifat, kudroh, yang penting harus esa ya, kudrohnya harus satu, irodahnya harus satu, kemudian apa lagi, irodahnya Allah, ilmunya Allah harus satu, hayahnya Allah harus satu, dan seterusnya. Itu dengan kita mengatakan Tuhan punya sifat-sifat seperti itu yang ada 20, tidak menyalahi keesaan Allah, karena sekalipun kita mengatakan Allah punya sifat 20, Allahnya tetap esa, begitu loh. Titik sampai di situ, semoga dipahami. Kemudian wa adamun nadhiri fiha, dan tidak adanya sifat-sifat yang serupa dari sifatnya Allah itu, wa huwa annahu laisa li ghairihi, dalam pengertian yakni tidak ada sesuatu selain Allah sifatun tusyabihu sifatahu ta'ala. Tidak ada sesuatu selain Allah yang memiliki sifat-sifat yang serupa seperti sifat-sifatnya Allah. Falaisa li ghairihi ta'ala kudratun ka kudratihi ta'ala, dan tidak ada sesuatu selain Allah Ta'ala, contohnya ini, tidak ada sesuatu selain Allah yang memiliki sifat kudroh atau sifat kuasa sebagaimana kuasanya Allah Ta'ala. Jadi kita ini sebenarnya tidak punya kuasa, karena kalau kita mengatakan kita punya kuasa, maka itu sama artinya kita menyekutukan Allah. Kenapa? Karena satu-satunya yang punya kudroh, yang punya kuasa hanyalah Allah. Kita tidak punya kuasa sama sekali. Loh, lalu gimana dong? Kita sudah terlanjur bilang, saya bisa begini, saya mampu begini, saya punya kuasa untuk begini. Itu gimana? Itu hanya bahasa keseharian. Yang dipersoalkan dalam akidah itu bukan dari sisi lafadz, tapi dari sisi makna. Sekalipun kita mengatakan bahwa secara lafadz kita mengatakan saya berkuasa, saya punya kekuasaan begini, saya mampu begini, saya bisa melakukan ini. Itu secara lafadz kita mengatakan kita punya kuasa, akan tetapi kalau dalam keyakinan kita, dalam akidah kita, kita tetap meyakini bahwa yang dimaksud dengan kuasa kita ini adalah kuasanya Allah, itu tidak masalah. Atau kita memahami begini, kuasanya kita ini karena kuasa kita itu terbatas, kuasa kita hanya sampai jangkauan tertentu, tidak secara menyeluruh, kuasa kita itu tidak mutlak, maka dengan demikian hakikat kuasa kita adalah bukan kuasa. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi hakikat kuasa kita justru bukanlah kekuasaan. Kita tidak punya kuasa sama sekali. Karena sesuatu untuk dikatakan kuasa secara mutlak adalah kekuasaan dia itu harus menyeluruh. Tidak boleh ada satu pun bidang yang tidak dia kuasai. Sehingga kalau ada satu saja bidang yang tidak dia kuasai, itu artinya kekuasaan dia tidak mutlak. Kalau kekuasaan dia tidak mutlak, berarti dia tidak layak dikatakan sebagai kuasa. Seperti manusia nih. Manusia ini kan kekuasaannya terbatas. Maka hakikat daripada kekuasaan manusia bukanlah kekuasaan itu sendiri. Kudroh manusia bukanlah kudroh yang hakiki, akan tetapi kudroh yang terbatas. Dan kudroh yang terbatas itu hakikatnya bukanlah kudroh, bukanlah kuasa. Begitu. Bahkan kalau kita pikir-pikir juga, kita ini betul-betul tidak punya kuasa. Kita tidak mungkin punya sifat kudroh. Ketika kita sholat misalnya, atau kita berbuat ibadah-ibadah yang lain, pertanyaannya, apakah ketika kita sholat, kita mampu jalan ke masjid, kita mampu berdiri saat sholat, kita mampu menggerakkan lisan kita mampu menghadirkan niat di dalam hati kita, apakah itu semua berdasarkan kekuasaan kita sendiri, atau itu adalah kekuasaan Allah? Nah, jelas itu semua adalah kekuasaan Allah, bukan kuasa kita sendiri. Sehingga kita bisa ambil contoh, beberapa kali sempat saya sebutkan,
Coba kita perhatikan saudara-saudara kita yang terkena serangan stroke misalnya. Mereka sakit stroke, dia tidak punya kendali dengan tubuh mereka sendiri. Bahkan untuk membalikkan telapak tangan itu susah. Dengan demikian, hakikatnya ketika kita dengan mudah nih membalikkan telapak tangan, ini bukan kuasa kita tapi kekuasaan Allah. Allah yang mempermudah kita untuk membalikkan telapak tangan. Kadang kita juga mau tidur, tapi pikiran kita kemana-mana. Sampai kita berhayal, kita punya keinginan, ya Allah, seandainya saja ada tombol on off di kepala kita sehingga ketika dipencet tombol off tiba-tiba langsung tidur, tertutup pikiran kita misalnya. Kan kita pernah berpikiran seperti itu. Mau tidur saja kita susah. Itu artinya pikiran kita pun bukan dalam kendali kita. Terus siapa yang mengendalikan? Jelas itu Allah. Kita tidak punya kuasa bahkan untuk mengendalikan pikiran kita. Kita tidak punya kuasa bahkan untuk sekedar mengendalikan tubuh kita. Demikian pula berdoa. Sampai di kitab Al-Hikam itu dikatakan, mata atlaqu lisanaka bit-talabi fa'lam annahu yu'tiyaka. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan lisanmu untuk berdoa, itu artinya pasti Allah akan mengkabulkan doa-doa tersebut. Kenapa? Kenapa demikian? Karena pertanyaannya, siapakah yang menggerakkan lisan kita? Apakah kuasa kita sendiri atau yang menggerakkan itu Allah? Yang menggerakkan itu tentu saja Allah. Yang menggerakkan lisan kita untuk berdoa adalah Allah. Dan pertanyaan lanjutannya, lebih dahulu mana? Antara lisan kita yang bergerak atau ketentuan Allah di dalam kehendaknya itu? Tentu kita akan sama-sama sepakat bahwa yang lebih dahulu adalah ketetapan Allah bahwa kita akan berdoa pada detik ini misalnya. Tentu itu yang lebih mendahului. Itu artinya jelaslah bahwa ketika kita berdoa sudah sejak dulu Allah sudah menghendaki itu. Lalu ketika kita menggerakkan lisan kita pun untuk berdoa itu bukan kuasa kita, akan tetapi itu adalah kuasa Allah. Karena kita lihat ada saudara-saudara kita yang dia mohon maaf sebelumnya, sama punya mulut seperti kita, punya lidah yang sama seperti kita, tapi tidak bisa bicara, tidak bisa menggerakkan lidahnya. Nah, dengan demikian alat berupa mulut ataupun lidah itu tidak niscaya, kalau orang punya mulut dan lidah tidak niscaya dia itu bisa bicara. Dengan demikian kemampuan bicara ini bukan karena mulut kita, bukan karena lidah kita, ataupun bukan karena kuasa kita, tapi itu semua karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Falaisa li ghairihi ta'ala qudratun ka qudratihi ta'ala. Tidak ada selain Allah yang memiliki kuasa seperti kuasanya Allah. Au ilmun ka ilmihi, atau tidak ada sesuatu selain Allah yang memiliki ilmu sebagaimana ilmunya Allah. Wa hakadza wa yuqalu lahu. Yang demikian itu dikatakan sebagai kam munfasilun fis sifati. Kam artinya berbilang, munfasil artinya terpisah, fis sifati artinya dalam sisi sifat-sifatnya. Kam munfasil fis sifat artinya keberbilangan sifat-sifat Allah di luar dirinya. Penjelasannya seperti tadi. Tidak ada sesuatu di luar diri Allah atau selain diri Allah yang memiliki sifat-sifat seperti sifatnya Allah, yakni kuasa, ilmu, kemudian kehendak dan seterusnya. Kehendak kita, karena kehendak kita terbatas dan kehendak kita pun bukan karena upaya diri kita sendiri, itu berarti kehendak kita bukanlah kehendak kita hakikatnya, tapi kehendaknya Allah. Ilmu kita karena terbatas berarti bukan ilmu yang hakiki, karena ilmu kita ini hakikatnya adalah ilmunya Allah dan seterusnya. Titik sampai di situ. Itulah yang dimaksud dengan keesaan Allah dari sisi sifat-sifatnya. Sekarang yang ketiga, wa maknal wahdaniyati fil af'ali, adapun pengertian, adapun makna penjelasan dari keesaan Allah dari sisi perbuatannya. Ini yang ketiga ya. Kita ulangi lagi, ketika kita katakan bahwa Allah itu memiliki sifat wahdaniyah, Allah itu esa, maka yang dimaksud itu harus dari tiga sisi. Pertama, Allah esa dari sisi zatnya, sudah kita jelaskan. Yang kedua, Allah itu esa dari sisi sifat-sifatnya, sudah kita jelaskan. Lalu sekarang yang ketiga, Allah esa dari sisi perbuatannya. Nah, gimana nih yang dimaksud nih?
Oke, kita akan jelaskan. Annahu laisa li ghairihi, bahwasanya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala fi'lun minal af'al, yang memiliki perbuatan sebagaimana perbuatan-perbuatannya Allah. Tidak ada makhluk, tidak ada sesuatu selain Allah yang memiliki perbuatan sebagaimana perbuatannya Allah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada sesuatu selain Allah atau ada makhluk yang mana makhluk tersebut memiliki perbuatan seperti perbuatannya Allah, maka kalimat tersebut atau pernyataan tersebut wa yuqalu lahu disebut sebagai kamun munfasilun fil af'al, disebut dengan kam munfasil fil af'al. Apa itu kam munfasil fil af'al? Yakni keberbilangan perbuatan Allah di luar dirinya. Gampangnya begini, segala sesuatu ini, baik itu yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang terlihat jelas secara zahir ataupun yang tersirat di dalam batin, itu semua adalah af'al atau perbuatan Allah. Semuanya ini terjadi karena perbuatannya Allah, bukan karena perbuatan manusia atau bukan karena perbuatan makhluk-makhluk yang lain. Tidak ada manusia ataupun makhluk-makhluk lain pun yang memiliki af'al atau perbuatan seperti perbuatan Allah. Seperti apa sih perbuatan Allah itu? Biar lebih jelas, yang dimaksud dengan af'al atau perbuatan Allah adalah ijad, menciptakan, mengadakan, atau i'dam. Apa itu i'dam? I'dam ini artinya meniadakan. Contohnya, saya lapar misalnya, maka di dalam perut saya rasa lapar itu wujud. Rasa lapar ini ada. Oke? Lalu bagaimana cara menghilangkan rasa lapar ini? Caranya adalah lazim kita ketahui bersama, supaya makan ini hilang adalah dengan cara makan. Oke. Maka ketika kita makan, awalnya rasa lapar ini wujud. Setelah makan, rasa lapar ini menjadi tiada, menjadi i'dam, menjadi hilang. Karena adanya apa? Karena adanya makanan. Kemudian pertanyaannya, siapakah atau apakah yang membuat perut kita ini kenyang? Lantas dalam keseharian kita mengatakan bahwa yang membuat perut kita ini kenyang adalah makanan. Jadi makanan bisa membuat kenyang itu hadir di dalam perut. Awalnya rasa kenyang itu tidak ada, kemudian ketika makan rasa kenyang itu menjadi ada. Nah, kalau ada orang yang beranggapan bahwa rasa kenyang itu diwujudkan, diciptakan oleh makan, dan rasa lapar itu ditiadakan oleh makan, inilah yang dimaksud dengan dia menyamakan af'alnya Allah dengan makhluk, atau perbuatannya Allah dengan makhluk. Ingat, yang disebut dengan af'al ini perlu dicatat. Yang disebut dengan af'al atau perbuatan Allah itu dua. Pertama adalah ijad, mengadakan. Yang kedua adalah i'dam, meniadakan. Itu. Jadi kalau kita mengatakan af'al, yang dimaksud itu dua yang dimaksud. Yang pertama adalah ijad, mengadakan, atau i'dam, meniadakan. Sehingga kalau ada yang mengatakan saya lapar nih, berarti rasa lapar wujud, ada. Kemudian bagaimana cara menghilangkan lapar? Dengan cara makan misalnya. Kalau kita makan, maka rasa lapar yang awalnya ada menjadi tidak ada. Awalnya wujud menjadi ma'dum, menjadi tiada. Lalu dengan adanya makan, kita makan ini, awalnya rasa kenyang tidak ada, kemudian menjadi ada. Ya kan? Kan begitu? Paham ya? Lazimnya yang kita pahami begitu. Kalau kita meyakini betul-betul dalam pikiran kita, secara akidah kita meyakini bahwa yang membuat perut kita ini kenyang, atau yang membuat perut kita ini hilang rasa laparnya adalah makanan, berarti dia telah syirik. Kenapa? Karena dia menyamakan af'alnya makhluk dengan af'alnya Allah. Itu tidak boleh. Hakikatnya yang membuat kenyang adalah Allah, bukan makanan. Yang membuat hilangnya rasa dahaga adalah Allah, bukan minuman. Yang bisa memotong itu bukanlah pisau, tapi itu adalah af'alnya Allah. Yang membuat api itu membakar bukanlah api, tapi Allah. Nah, semuanya itu hanyalah sunnatullahnya atau kebiasaan Allah saja.
ketika Allah ingin membuat kita kenyang, sunnah ini secara bahasa artinya kebiasaan. Ketika Allah ingin membuat kita kenyang, sunnahnya atau kebiasaannya adalah dengan cara makan. Tapi bisa enggak Allah itu membuat kita kenyang tanpa makan? Tentu saja bisa, jangan salah paham. Tentu saja bisa. Allah bisa membuat kita kenyang walaupun tanpa makan. Kenapa demikian? Karena makan ini hanya sunnatullah, sunnahnya Allah, kebiasaan Allah untuk membuat kita makan. Sehingga tanpa makan pun kalau Allah mau, bisa Allah buat kita kenyang. Tanpa pisau pun, misalnya hanya dengan pakai jari begini, saya begini misalnya. Lalu bulan terbelah. Bukan menggunakan pisau, bukan menggunakan sinso, bukan menggunakan gergaji, tapi bulan bisa terbelah. Bisa saja karena itu adalah perbuatannya Allah, bukan perbuatan tangan, bukan perbuatan pisau untuk memotong itu. Sekali lagi itu adalah perbuatannya Allah. Pun juga api. Ketika membakar, proses keterbakaran itu bukan berdasarkan af'alnya api, bukan karena perbuatan api, tapi perbuatan Allah. Dalam sunnatullah atau kebiasaan Allah, ketika Allah ingin membakar sesuatu, Allah menggunakan api untuk membuat satu objek terbakar. Tapi kan itu sunnatullah, hanya kebiasaan Allah. Bisa enggak Allah itu membuat sesuatu terbakar bahkan tanpa melalui perantara api? Ya bisa saja kalau Allah mau. Itu kekuasaan Allah tuh begitu. Itu af'alnya Allah atau perbuatannya Allah. Bahkan api yang berdasarkan kebiasaan sunnatullah, api ini membakar, bisa enggak Allah itu membuat api ini tidak membakar? Tentu saja bisa. Contohnya adalah mukjizatnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diberikan api, dimasukkan ke tengah-tengah api, lalu Nabi Ibrahim tidak terbakar. Justru sebaliknya, Nabi Ibrahim justru kedinginan. Ini tidak usah kaget, karena menurut akal kita yang bisa mengadakan rasa panas bukan api, tapi yang mengadakan rasa panas adalah Allah. Api hanya sunnatullah. Api ini hanya kebiasaan saja. Sehingga kalau Allah melakukan sesuatu di luar kebiasaannya, membuat sesuatu terbakar tanpa api, bisa saja. Allah bisa saja membuat sesuatu itu menjadi dingin justru dengan api, bisa saja. Itulah yang disebut dengan mukjizat yang keluar dari kebiasaan. Mukjizat disebut sebagai khawariqul adah, keluar dari kebiasaan. Yang mana kalau keluar dari kebiasaan berarti keluar dari sunnatullah istilahnya. Tidak usah nunggu mukjizat lah, sekarang kan orang kebal itu banyak. Ada pisau, lalu pisau ini tidak mampu untuk memotong tubuh seseorang, dipotong-potong tidak mampu. Tidak usah kaget. Karena menurut akal kita memang hakikatnya yang membuat sesuatu itu terpotong bukanlah pisau, tapi itu semua adalah perbuatannya Allah. Minum dulu. Oke. Jadi satu-satunya yang punya af'al adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pengertian af'al? Af'al itu pengertiannya dua, yakni mengadakan atau meniadakan. Mengadakan ataupun meniadakan yang dimaksud tidak harus secara konkret, nampak. Secara dohir ini ya, tidak harus begitu. Contoh yang dohir kan begini. Ada pisau, lalu ini kertas, saya goreskan, terpotong. Itu kan nampak secara dohir perubahannya. Awalnya kertas ini biasa saja, lalu ketika disentuhkan dengan pisau, maka wujudlah terpotong dalam kertas ini. Nah, wujud ini membuat sesuatu wujud disebut dengan ijad atau mengadakan keterpotongan pada kertas ini. Nah, yang bisa mengadakan keterpotongan ini hakikatnya bukan pisau, tapi Allah. Sehingga kalau ada pisau yang tidak bisa memotong, itu biasa saja sebenarnya, karena hakikatnya yang bisa memotong adalah Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa mengadakan atau meniadakan. Kalau tadi contoh yang nampak dohir, sekarang begini, sekarang dalam pikiran kita. Ini kan tidak tampak dohir. Awalnya tidak ada pengetahuan kita tentang wahdaniyah ini sebelum para jamaah nonton video ini. Awalnya pengetahuan kita tentang wahdaniyah itu tidak ada. Lalu ketika mendengar video ini, muncullah pemahaman kita tentang sifat wahdaniyah. Awalnya ilmu itu tidak ada, lalu sekarang menjadi ada.
Nah, pertanyaannya, dari manakah adanya ilmu yang muncul dalam pikiran kita ketika telah nonton video ini? Apakah itu diciptakan oleh video ini atau itu diciptakan oleh Allah? Tentu saja itu dari Allah. Sebab banyak juga yang nonton video ini mungkin belum mengerti, atau tanpa menonton video ini pun ada yang sudah mengerti juga. Nah, itu artinya pemahaman kita awalnya tidak ada ilmu, lalu ijad, terciptalah pengetahuan dalam pikiran kita. Oh, begini ternyata yang dimaksud dengan wahdaniyah. Nah, munculnya pengetahuan kita ini kan tidak tampak secara zahir. Itu juga disebut ijad, keterciptaan, muncul, mewujud dalam pikiran kita. Awalnya tidak punya ilmu tentang wahdaniyah, sekarang punya ilmu tentang wahdaniyah. Begitu. Lalu, ini agak menarik nih. Wa ammal kamul muttasilu fil af'al. Adapun keberbilangan perbuatan Allah pada diri Allah itu sendiri, ini ada dua pengertiannya. Ketika kita katakan begini ya. Tadi kan gini. Allah itu esa dari tiga sisi. Zatnya Allah esa, sifat-sifatnya esa, perbuatannya Allah esa. Oke, kita bahas perbuatannya sekarang kan. Yang disebut perbuatan Allah esa itu tidak ada sesuatu di luar diri Allah yang punya perbuatan seperti Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah pada diri Allah sendiri, Allah itu berbuat secara sekali atau secara tunggal, hanya sekali berbuat, atau perbuatan Allah itu berkali-kali? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kita katakan bahwa perbuatan Allah itu berkali-kali, Allah berbuat ini, lalu berbuat ini, Allah berbuat ini lagi, lalu berbuat ini lagi. Ini kan ada banyak nih af'alnya Allah berarti. Apakah ini menyalahi wahdaniyahnya Allah? Apakah ini menyalahi keesaan Allah? Kita akan bahas ini. Kam muttasil fil af'al, atau keberbilangan perbuatan Allah pada diri Allah itu sendiri, ini ada dua pengertian. Yang pertama, fa in sawwarnahu bi ta'addudil af'ali. Kalau kita asumsikan, kita konsepsikan keberbilangan perbuatan Allah itu, fahuwa thabitun la yasihu nafyuhu. Kalau kita asumsikan bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu ada banyak, maka itu sah-sah saja, bisa kita tetapkan pada Allah. Tidak boleh kita kesampingkan, tidak boleh kita tolak pemahaman seperti itu. Apa sebab? Li'anna af'alahu ta'ala kathiratun. Sebab faktanya perbuatan Allah sendiri itu memang banyak. Contohnya, min kholkin, wa rizkin, wa ahya'in, wa imatatin, ila ghairi dzalika. Contohnya seperti Allah menciptakan, itu kan af'alnya Allah. Menciptakan pun banyak. Menciptakan saya, menciptakan si A, menciptakan si B, menciptakan si C. Ini kan berarti Allah berbuat tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Kemudian selain menciptakan, Allah juga memberikan rezeki. Si A diberi rezeki, si B diberi rezeki, si C diberi rezeki. Itu artinya perbuatan Allah dalam memberi rezeki itu aja berkali-kali sudah. Wa ihya'in, Allah menghidupkan, wa imatatin, Allah pun membuat seseorang atau makhluk-makhluknya mati, ila ghairi dzalika, dan lain-lain. Itu artinya perbuatan Allah ini banyak memang, faktanya begitu. Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan, Allah membuat mati. Ini kan af'alnya Allah semua. Dengan demikian af'alnya Allah pada dirinya sendiri memang banyak. Apakah itu menyalahi keesaan Allah? Tidak, katanya. Itu tidak menyalahi keesaan Allah. Nah, yang ini boleh kita terima, boleh kita pakai. Dalam artian, kalau af'alnya Allah pada dirinya sendiri itu ada banyak, itu tidak masalah, tidak menyalahi keesaan Allah. Yang harus kita tolak ini dalam pengertian yang kedua. Fa in sawwarnahu bi musyarakati ghairillah. Jika kita konsepsikan, kita anggap, kita pikirkan bahwa af'alnya Allah itu ada musyarakah. Musyarakah ini dilakukan secara bersama-sama. Saya dan kamu melakukan secara bersamaan. Bi musyarakati ghairillah, adanya musyarakah dari selain Allah. Fahuwa manfiyun aidon, yang seperti ini harus ditolak. Tidak boleh kita pakai.
manfiyun aidon biwahdaniyatil af'ali, hal tersebut harus kita tolak berdasarkan keesaan perbuatan Allah. Fahuwa ta'ala munfaridun bil khalqi, dialah Allah Ta'ala yang esa dalam menciptakan wal ikhtira, wa mutawahhidatun, dan juga Allah lah yang maha esa bil ijadi wal ibda, dalam penciptaan dan juga kreasinya. Khalaqal khalqa, Allah lah yang menciptakan makhluk, wa a'malahum, dan juga perbuatan-perbuatannya, wa qaddara arzaqahum, dan juga mentaksir, memperkirakan rezeki-rezeki mereka, wa ajalahum, dan juga ajal-ajal mereka. Dalam arti begini yang dimaksud. Ketika kita katakan bahwa af'alnya Allah itu banyak, dalam pengertian Allah menghidupkan, membuat mati, memberi rezeki, menciptakan, itu kan banyak tuh. Yang seperti ini tidak masalah kita terima, sebab itu tidak menyalahi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita tolak adalah ketika kita mengatakan Allah misalnya menciptakan sesuatu. Nah, katakanlah Allah menciptakan spidol. Ketika Allah menciptakan spidol ini dibantu oleh sesuatu selain Allah. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh. Ini yang disebut dengan kam muttasil fil af'al, yang harus kita tolak. Yang begini ini tidak boleh. Ketika kita mengatakan Allah menciptakan sesuatu, katakanlah spidol. Dalam proses penciptaan spidol, Allah dibantu oleh sesuatu selain dirinya. Inilah yang disebut musyarakah. Allah itu musyarakah ini artinya musyarakah itu artinya apa ya bahasa Indonesianya ya? Bahasa Maduranya kembulan. Kembulan itu dibantu, ada yang membantu, begitu loh. Ketika dalam proses Allah menciptakan spidol, Allah dibantu oleh sesuatu yang lain, itu artinya af'alnya Allah ini dibantu oleh af'al sesuatu selain dirinya. Yang begini ini tidak boleh. Nah, itu harus kita tolak karena akan menyalahi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Walhasilu, kesimpulannya, annal wahdaniyata, sesungguhnya sifat wahdaniyah, asyamilata li wahdatid dzat, yakni mencakup keesaan zat Allah, wa wahdatis sifat, dan juga keesaan sifat-sifat, wa wahdatil af'ali, dan juga keesaan perbuatan. Tunfiyu kumuman khamsatan, dan akan mengesampingkan 5 kam. Gampangnya begini, kita buat skema ya. Sebenarnya saya sudah menerjemah kitab ini dengan judul Meditasi Falsafi Terjemah Syarah Tijanu'd Daruri. Dalam terjemahan saya itu sudah saya buat juga skema-skemanya. Kira-kira skemanya gini lah yang gampang. Allah ketika kita katakan punya sifat esa, yang dimaksud esanya Allah itu dari 3 sisi. Pertama, Allah itu esa dari sisi zatnya. Kedua, Allah itu esa dari sisi sifat-sifatnya. Dan Allah itu esa dari sisi perbuatan-perbuatannya. Nah, dari 3 sisi ini akan mengesampingkan, akan menegasikan, dan akan menolak 5 keberbilangan atau 5 jenis keberbilangan. Dari 3 model wahdaniyah ini akan menolak 5 jenis keberbilangan. Apa itu? Yakni kam muttasil fid dzat, kam munfasil fid dzat. Lalu kam muttasil fis sifat, kam munfasil fis sifat. Dan yang terakhir yang ditolak adalah kam munfasil fil af'al. 5 jenis keberbilangan inilah yang akan ditolak kalau kita katakan Allah itu esa, zat, sifat, dan perbuatan-perbuatannya. Apa itu yang dimaksud dengan 5 tadi ini? Kam muttasil fid dzat, yang dimaksud adalah Allah, zatnya Allah berbilang pada dirinya sendiri, seperti zatnya Allah memiliki bagian-bagian. Itu kita tolak. Kemudian yang kedua, kam munfasil fid dzat, yakni keberbilangan zat Allah di luar dirinya. Dalam arti ada sesuatu di luar Allah yang dianggap sebagai Tuhan. Ini harus ditolak. Kemudian yang nomor 3, kam muttasil fis sifat, yakni keberbilangan sifat-sifat Allah pada dirinya. Contohnya, Allah punya 2 sifat kudrah, 2 sifat ilmu, 2 sifat iradah, atau bahkan lebih banyak. Ini yang disebut dengan kam muttasil fis sifat. Yang begini juga harus kita tolak. Kemudian kam munfasil fis sifat.
yakni keberbilangan sifat-sifat Allah di luar dirinya. Dalam arti selain Allah atau di luar diri Allah ada sesuatu yang memiliki sifat seperti sifat-sifatnya Allah. Seperti makhluk tersebut punya sifat kudrah seperti kudrahnya Allah, yang begitu itu harus kita tolak. Atau ada makhluk yang dia memiliki sifat ilmu seperti ilmunya Allah, itu juga harus kita tolak, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan kam munfasil fi sifat yang harus kita tolak. Dan yang terakhir adalah wal kammal munfasila fil af'al dan kam munfasil fil af'al. Yang dimaksud adalah keberbilangan perbuatan Allah di luar dirinya. Dalam arti kalau ada yang mengatakan selain Allah dia punya perbuatan atau af'al seperti af'alnya Allah, yang demikian itu harus kita tolak. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Wahdaniyah itu esa. Esanya Allah itu seperti apa? Esa dari sisi zat, dari sisi sifat, dan dari sisi perbuatan-perbuatannya. Yang akan ditolak karena Allah ini punya sifat wahdaniyah, yang akan ditolak itu 5. Pertama, kam muttasil fid dzat, lalu kam munfasil fid dzat. Lalu yang ditolak lagi kam muttasil fis sifat dan kam munfasil fis sifat. Yang terakhir yang harus ditolak adalah kam munfasil fil af'al. Nah, ini yang akan kita tolak dari adanya sifat wahdaniyah. Itu sudah kesimpulannya ya. Ini saya bacakan aja karena sudah saya jelaskan, ini tinggal saya baca. Wal kammal muttasila fil dzat, adapun kam muttasil fil dzat contohnya adalah wa huwa tarkibuhu min ajzain, seperti tersusunnya dari bagian-bagian. Wal kammal munfasila fil dzat, kam munfasil fil dzat maksudnya wa huwa at-ta'addud, yang dimaksud adalah at-ta'addud. Yang dimaksud ta'addud ini berbilang. Bihaitsu yakunu hunaka ilahun tsanin fa aktsara. Yang dimaksud adalah seperti sekiranya ada Tuhan lain, ada 2 Tuhan ataupun lebih banyak selain Allah. Fahadani al-kammani manfiyani biwahdati dzati. 2 kam ini akan ditolak dengan adanya keesaan zat Allah dari sisi zatnya. Wal kamal muttasila fi sifati wa huwa ata'addudu fi sifatihi ta'ala min jinsin wahidin ka qudrataini fa aktsara. Wal kamal munfasila fiha wa huwa ayyakuna li ghairihi ta'ala sifatun tusbihu sifatahu ta'ala ka ayyakuna li zaidin qudratun yujidu biha wa yu'dimu biha ka qudratihi ta'ala au iradatun tukhassisu syai'a bi ba'dil mumkinat au ilmun muhitun bi jami'il asya wa hadzani al kammani manfiyani bi wahdatis sifat. Wal kamal munfasila fil af'ali wa huwa ayyakuna li ghairihi ta'ala fi'lun minal af'ali ala wajhil ijad wa innama yunsabul fi'lu lidzalikal ghair ala wajhil kasbi wal ikhtiyar wa hadzal kam manfiyun bi wahdatil af'ali. Wallahu a'lam bisawab. Sampai di situ. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar, terutama di akun NU Katulistiwa ya, karena kalau di akun lain saya tidak bisa melihat. Nah, saya baca lagi ini di bagian kam munfasil fil af'al. Yang dimaksud dengan kam munfasil fil af'al atau keberbilangan perbuatan Allah di luar dirinya, wahwa ayyakuna li ghairihi ta'ala, yakni dengan sekiranya kalau ada selain Allah Ta'ala yang memiliki fi'lun minal af'al, perbuatan seperti perbuatan-perbuatannya Allah, ala wajhil ijad, dari sisi penciptaan. Dalam arti begini, yang dimaksud dengan af'al adalah Allah itu punya perbuatan, yang dimaksud perbuatan di sini adalah Allah mengadakan. Itu yang disebut ijad. Atau Allah meniadakan, awalnya ada kemudian ditiadakan oleh Allah. Itu yang disebut i'dam. Perbuatan Allah itu 2 yang dimaksud. Yang pertama adalah ijad, menciptakan. Yang kedua adalah i'dam. Wa innama yunsabul fi'lu lidzalikal ghair, dan semata-mata perbuatan itu kalau disandarkan kepada sesuatu selain Allah, ala wajhil kasbi wal ikhtiyar, itu hanya disebut sebagai kasab dan ikhtiar. Kasab ini artinya usaha, ikhtiar artinya pilihan terbaik. Contohnya begini nih. Ketika kita berbuat sesuatu, hakikatnya perbuatan kita itu bukanlah perbuatan kita, tapi hakikatnya adalah perbuatan Allah.
Bahkan ketika kita merencanakan pun untuk berbuat sesuatu, itu semua adalah perbuatannya Allah. Nah, yang ada pada kita nih, ketika kita berencana atau berbuat sesuatu, itu disebut kasab, itu disebut usaha. Karena kita bersentuhan langsung dengan perbuatannya. Dan itu juga disebut ikhtiar, pilihan terbaik. Kita contohkan begini sajalah. Lalu kan ada yang bertanya begini, kalau memang semuanya ini berdasarkan perbuatan Allah, termasuk apa yang kita lakukan, ini semua berdasarkan perbuatan Allah, lalu kenapa kalau kita berbuat dosa atau kita berbuat maksiat, yang disiksa kok kita mendapatkan azab, padahal kan itu kan semuanya dari Allah. Kenapa kok kita juga yang disiksa? Karena jawabannya adalah karena kitalah yang bersentuhan langsung dengan perbuatan tersebut. Kita kasih contoh begini. Ada seorang pelatih profesional. Pelatih bola ya. Ada seorang pelatih profesional. Lalu dia melatih satu tim. Sehingga semua tim ini menjadi pemain profesional semua. Hebat semua. Ketika menang, mereka bermain lalu mereka menang. Maka siapakah yang akan disebut sebagai pemain profesional atau pesepak bola profesionalnya? Apakah yang bermain bola langsung atau pelatihnya? Tentu yang akan disebut dengan pemain bola profesional adalah pemainnya itu. Kenapa? Karena dialah yang bersentuhan langsung. Sekalipun dalangnya adalah si pelatihnya itu. Nah, ketika kita berbuat sesuatu, memang hakikatnya itu Allah yang berbuat. Tapi karena yang bersentuhan langsung adalah kita, maka kita disebut sebagai orang yang taat kalau berbuat taat dan kita mendapatkan pahala. Kalaupun misalnya berbuat maksiat, maka kitalah yang mendapatkan dosa dan kitalah yang akan disiksa, sekalipun itu hakikatnya adalah perbuatan Allah. Karena kita yang bersentuhan langsung dengan kasab dan ikhtiar kita, maka kitalah yang akan terkena dosanya dari itu semua. Nah, pembahasan wahdaniyah ini akan sangat panjang, mungkin nanti akan ada 2 sesi lanjutan setelah ini. Karena setelah saya lihat dalam Syarah Tijanud Daruri ini pembahasan yang agak panjang itu 2. Pertama di pembahasan mukhalafah lil hawadis, kemudian yang kedua pembahasan tentang wahdaniyah ini agak panjang ini. Setelah ini kita akan membuktikan apakah buktinya kalau Allah itu betul-betul esa. Dari tadi kan kita hanya menyebutkan Allah itu harus satu, Allah itu harus esa, baik itu dari zat, sifat ataupun perbuatannya. Tidak boleh ada sekutu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, apa buktinya kalau Allah itu tidak esa? Apakah salah kalau Allah itu ada 2? Apa salahnya kalau memang salah? Kenapa tidak boleh mengatakan Allah itu ada 2, ada 3 ataupun ada banyak? Apa salahnya? Mari kita buktikan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita akan ulas di pembahasan lanjutan mengenai sifat wahdaniyah ini. Demikian, semoga penjelasan mudah dipahami atau dimengerti oleh para jamaah dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mendoakan di kolom komentar. Amin amin ya rabbal alamin.